Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Trade and Investment. Hari ini tanggal 23 Maret 2022. Saya akan membahas IHSG, saham, dan bahasan tentang sektor saham ya, teman-teman. Baik, teman-teman, sebelum masuk ke materi, saya sampaikan informasi untuk teman-teman semuanya bahwa saya, Surya MS Trade, tidak terima titip dana trading dalam bentuk apapun. Jadi kalau ada tawaran titip dana trading mengatasnamakan Surya MS Trade melalui Twitter, Facebook, WA, ataupun Telegram, teman-teman tolong diabaikan saja karena saya tidak menerima titip dana trading dalam bentuk apapun. Baik, teman-teman, hari ini IHSG-nya hampir tembus all time high lagi ya. Seperti ini adalah kondisi IHSG. Walaupun hari ini sempat naik lebih tinggi teman-teman ke sekitaran 7.023, namun demikian dia closingnya turun ya. Sehingga untuk rentang support resistnya sebenarnya masih sama dengan kemarin ya. Support resistnya masih sama dengan kemarin. Untuk supportnya hari ini, untuk daily supportnya adalah di 6980 sampai 6970, 6980 itu untuk daily support hari ini. Kemudian untuk rentang support yang kemarin itu adalah di kisaran 6920 sampai 6930. Sedang untuk Fibonacci support di 23,6 retracement itu ada di 6913. Ini tidak berubah selama beberapa hari ini, atau istilahnya seminggu lebih ini. Seminggu hari bursa ini tidak ada perubahan. Teman-teman, terus kemudian saya akan bahas dulu ke harga-harga komoditas ya, harga-harga komoditas. Oke, untuk harga komoditas kita akan tengok dulu di Chrome ya, teman-teman. Ya, di sini untuk yang pertama adalah harga palm oil dulu ya. Untuk palm oil seperti ini kondisinya, dia setelah naik terkoreksi dan ini masih dalam koridor kenaikannya. Masih rebound seperti itu ya. Seperti ini bentuknya. Terus kemudian batu bara ini adalah untuk harganya di kisaran 323 untuk kontrak Maret, April 266, Mei 259. Kalau kita lihat chartnya adalah seperti ini. Kondisi chartnya adalah seperti mau turning ya, untuk batu bara sekitar 330. Kemudian untuk harga crude oil kisarannya ya, walaupun dia nggak naik lagi tapi juga nggak turun, dia bertahan di kisaran 110 ya. Kemudian untuk nikel tuh harganya masih di kisaran 28.000 sekian gitu. Itu adalah untuk harga komoditas, teman-teman. Oke, kita akan masuk ke saham-saham pembentuk indeks ya. Tadi indeksnya adalah ya sebenarnya pergerakannya turunnya kan hanya 0,06 atau nggak kemana-mana seperti itu. Kita lihat dulu sekarang. Oke, kita lihat dulu sekarang saham pembentuk indeks ya. Di sini kita lihat market cap-nya hari ini adalah saham-saham bergerak mix, campuran ya teman-teman. Ada plus minus seperti itu. Ini Artonnya masih signifikan turun ya, jadi memberatkan Artonnya. Walaupun Bank Mandiri, BRI ini udah hitungannya udah mulai hijau, BNI udah. Sektor-sektor perbankan leader yang kemarin terkoreksi itu sekarang udah mulai bergerak ya teman-teman. Walaupun sektor perbankan sendiri mix ya. Seperti Bank Mandiri akhirnya dia mulai naik setelah beberapa hari turun karena ex-date dividend. BRI secara bentuk sih masih sama, nanti kita akan bahas. BCA sudah mencoba naik sepertinya ya, nanti kita lihat dulu. BBKP sudah mulai bergerak lumayan juga, dan BTPS udah naik lagi di hari ketiga. BJTM, BJBR naik tapi sedikit aja teman-teman ya. Terus kemudian untuk sektor-sektor lain, consumer itu terhitung masih stay pada rentang yang sama. Energi, Medco, Elsa cenderung turun ya teman-teman. Yang bagus adalah Akra dan perusahaan gas. Kemudian untuk sawit secara umum masih bagus, sebagian besar masih bagus ya. Saham-saham batu bara secara umum dia bergerak mix. Konstruksi, properti masih dalam rentang yang sama. Seperti itu. Sektor energi sudah, sektor energi oke ya, sawit
oke juga. Kemudian untuk banking sudah. Nah, kemudian sektornya lainnya adalah metal tuh Antam Inco Tins masih inkonya bagus banget ya. Terus tinsnya masih dalam rentang yang sama. MDKA juga nanti akan saya bahas lebih detail. Yang paling jelas adalah Inco hari ini ya. Yang masih cukup oke ESA, TPIA, JSMR ya. Kemudian INTP juga ada tanda-tanda. Nah, teman-teman Asa Era ya, kedua saham ini saya satukan dan pergerakan dia memang cukup oke. Asa saya masuk ya teman-teman. MMLP, Saratoga, ayam-ayam masih dalam rentang gerak yang sama. Kita lihat kondisi indeks hari ini teman-teman. Indeks hari ini, kalau kemarin tanggal 22 ya, 22 malam kemarin itu Dow Jones, Nasdaq, SP 500 masih oke. Hari ini Nikkei oke semuanya. Sebenarnya regional nggak ada masalah ya teman-teman. Baik teman-teman, kalau tadi udah kita bahas harga komoditas dan lain-lainnya, maka sekarang kita akan ngebahas saham-saham berdasarkan sektor pergerakannya ya. Ya, sekarang adalah saham BNI teman-teman, akhirnya dia mulai ada tanda-tanda ini ya, tanda-tanda turunnya udah mulai terbatas. Jadi kisarannya dia di kisaran 23,6 retracement atau di support pertama di kisaran 8.050 ini udah mulai ada tanda-tanda rebound ya. Ada tanda-tanda rebound. Karena kalau misalkan dia masuk ke bawah, turun lagi itu dia masuk ke konsol area yang mana supportnya di mid dari supportnya itu adalah kisaran di 7780, kemudian di 50 retracementnya ada di 7540. Ini masih oke. Teman-teman ini yang masih ngantri BNI memang idealnya sih ngebelinya di area-area 38 retracement di 78. Tapi di 8050 ini dia udah mulai rebound lagi. Ini memang barang yang bagus teman-teman ya. Dan kalau suruh milih perbankan yang paling saya pilih pertama itu adalah BBNI. Ini pergerakannya seperti ini. Kemudian untuk BMRI ya ini prinsip saya kan barang yang turun tidak akan turun terus dan kemarin juga turunnya juga sudah overshoot ya. Turunnya udah ngelewatin 50, 61, bahkan sampai 78,2. Hari ini akhirnya rebound juga. Ya itulah, kemarin kan sampai 76 ya. Ini udah 77. Jadi barang-barang bagus itu kalau turun, tunggu aja. Apalagi turunnya karena ex-date dividend. Barang yang turun biasanya akan ada waktunya naik, terutama barang-barang yang bagus. Kalau barang-barang bagus, leader-leader blue chip, seperti itu, leader-leader sektor blue chip, itu biasanya tetap jadi inceran seperti itu. Oke, untuk BRI masih DRS ya, dalam rentang yang sama. Masih belum ada pergerakan, yaitu dia masih bertahan di 23,6 retracement. Nah, ini sedang BBCA, tadi sempat ditekan lebih rendah dari closing kemarin, itu sampai di sekitar 7750. Tapi demikian, ditarik lagi closingnya ya teman-teman. Kemudian untuk BTN, ini masih dalam rentang yang sama, bertahan di 50 retracementnya teman-teman ya. 50 retracementnya itu di kisaran 1700-an. Bukopin tadi sempat banyak bergerak, banyak nongol di running trade, tapi saya skip dulu ya, karena ini barang ya hitungannya cukup lama turunnya seperti itu, dan areanya sekarang nih memang area konsol area ya. Konsol area sebelumnya itu titik pentingnya di 280 untuk BBKP ini. Ya kalau teman-teman mau spekulatif ya silahkan, tapi di harga sekarang sepertinya ngelihat bentuk chart seperti ini saya skip dulu aja ya. Karena banyak sekali chartnya pendek-pendek dan nggak signifikan naiknya seperti itu. Kemudian Bank Danamon masih belum juga ya, ini bentuknya juga sama, cenderung downtrend seperti itu. Nah, BNGA ini yang masih terjaga. Ini rata-rata orang yang menggunakan Fibo ini akan antri di 23 sampai 38. Hari ini memang hampir ngetes di spotnya yang pertama, teman-teman. Terus akhirnya ditarik sedikit seperti itu. Nah, tapi untuk support masih di 1060 ya. Agro pelan-pelan tapi masih belum ya. Dia di 38,2 retracement. Ini saya belum tertarik sama sekali dengan pergerakan seperti ini. Ya memang beda sekarang untuk agro pergerakannya ya. Breeze juga sama ya, saya skip aja. Nah BTPS nih yang beda seperti ini. Ini barang naik, ketemu resisan pertama, testing supportnya mantap sekali, gas. Ketemu resisan pertama, kedua, ketiga, 50 retracement. Hari ini seperti yang saya bilang kemarin, perhatikan di 50 retracement apakah dia lanjut. Dan ternyata hari ini dia memilih untuk lanjut. Kita aktifkan 61,8 retracement teman-teman ya.
61, 78. Nah, di sini dia juga berhasil ngelewatin 61,8 retracement. Resistan berikutnya dia ada di 3768 di 78,6 retracement. Oke teman-teman, berikutnya saya lanjutkan Arto ya. Arto masih membebani indeksnya, ini karena saham penggerak indeks juga. Dan Arto ini ada support di 14.400. Dengan bentuk candle hari ini adalah turun dengan percaya diri. Maka perhatikan 14.400, langsung juga kemudian di 13.780. BGTG masih cenderung mencari support, BBYB naik tapi ya nggak kemana-mana. Dalam rentang yang sama masih dia bisa bertahan di atas 50 retracement-nya ya teman-teman di 2218. BBAI masih dalam rentang yang sama, masih belum ya. Skip aja biar nggak terlalu lama. BAPP naiknya pelan-pelan teman-teman. BNBA juga sama. Agro sudah tadi ya. Saya coba skip dulu, nanti kalau ada yang menarik saya akan sampaikan ya. BEX hari ini ada geliat di 53 teman-teman. Hari ini ada geliat di 53. Kita tengok dulu BEX. Ya, kita tengok di daily-nya. Nah, ini sebelumnya dia tidur ya. Kan di 50 hari ini ada bergerak. Jadi teman-teman mesti hati-hati dulu aja karena kalau mendekati 50 kalau saya sih lebih baik di skip dulu aja seperti itu. Masih banyak pilihan yang lain. Oke, teman-teman, berikutnya saya lanjutkan ya di BEMAS Amar setelah naik kemarin ya teman-teman sampai di resistan pertama, dia hari ini ngetes resistan. Ngetesnya ini udah sekitar 4 dari 5 hari ya. Ngetes support ya sebelumnya teman-teman di 408 sekitar itu. Dinar masih belum, Bevin, nah ini Bevin kemarin kan lanjut naik. Namun demikian ini retracement teman ya. Kita tengok dulu retracementnya dia sekarang sampai di berapa. Kita tengok dulu retracementnya dia. Ya, dia ini udah tembus supportnya yang pertama di 23,6 di 1375. Perhatikan support berikutnya ada di 1350-an teman-teman. Kemudian BJTM ya sedikit naik tapi sedikit seperti itu, kayak ya cenderungannya naik, cuman ini konsol ya, dan biasanya ini candlenya nggak begitu bagus, selalu closingnya ada buangan kiri seperti itu. Nah, kemudian untuk BJBR juga sama sebenarnya, tapi ini ketemu resist dan ini memang ketemu resist di 1450 ya teman-teman. Oke, baik teman-teman, saya lanjutkan ke saham Astra. Ini masih belum ya, dia masih dalam rentang yang sama dengan kemarin. Rentangnya masih sama dengan rentang kemarin. Ya, supportnya dia ada di, kalau support Fibo-nya ada di 6280 ya. Auto juga masih belum ada pergerakan teman-teman. ACES kemarin masih cenderung turun, tapi hari ini sudah mulai ada doji ya, mulai ada perlawanan dari buyer juga. Saya coba aktifkan Fibo 78 ya teman-teman. Nah, di sini 78 saya coba aktifkan. Ya, dia hari ini sampai di 978. Itu adalah Fibo 78,6 tapi mantul ya teman-teman. Resistan berikutnya di 1010. 1010 ya. Unilever ketemu resist masih belum ya, kembali lagi barang-barang downtrend harus cukup hati-hati. Kalau ada pilihan saham lain lebih baik pilih yang lain dulu teman-teman ya. Walaupun downtrend kelihatan ini Pak udah murah, tapi belum tentu bergerak ya. Indofood masih belum. Garuda Food juga pergerakan sama, saya skip aja. CBB juga. Kemudian saham energi, ya energi itu Medco Elsa udah tutup di bawah. Untuk Medco ini udah tembus support ya ini. Ya support kemarin, support candle dia tembus, dan candle kemarin itu adalah shooting star, ditambah hari ini adalah Marubozu Black. Jadi ini percaya diri turunnya ya teman-teman, percaya diri turunnya. Kalau kita lihat dalam tren pendek ini, tapi tren ini pendek sekali, jadi ya bisa pakai Fibo tapi terlalu pendek teman-teman. Nah, ini dia closingnya di 38. Jadi dia ada target ke 584 teman-teman untuk Medco. Ya, kemudian untuk Elsa ini. Untuk Elsa dia naik kemarin itu adalah ketemu 50 retracement. Take profit. Kemudian 4 hari dia bermain di 38 atau 306 sampai 316 ya. Nah, yang bagus adalah Akra ya. Akra bagus ngebreak. Trendline lanjutannya dia ngebreak ya di sini. Yang ini saya coba gambar. Nah, ini dia ngebreak. Hari ini break di 860. 860 dia break.
Kita lihat dalam weekly-nya. Nah, ini weekly-nya juga oke banget ya pergerakannya. Namun sepertinya kalau membeli ini juga, ini barang kalau udah kenceng juga kadang besoknya turun. Memang untuk Akra ini modelnya adalah ketika dia turun dalam, kita siap-siap untuk ngebeli ya teman-teman. Oke, perusahaan gas juga akhirnya hari ini break dari konsolidasi kecil aja. Tapi kalau di 1440 belum. 1440 belum. Oke, kita akan hapus dulu ini. Kita hapus dulu, kita tarik coba Fibo kecilnya teman-teman di sini. Kenaikan dia ini sudah sampai berapa? Ya, kenaikan dia ini udah ngelewatin resistan pertama di 23,6 retracement di 1420 teman-teman. Targetnya di 1490. Baik teman-teman, sektor berikutnya bagus, masih bagus pergerakannya, cukup oke. Sawit ya, Astra Glostari masih lanjut bermain di atas 38, 23 oke ini secara tren. Resistan di 12.950, LSIP juga sama ya, walaupun candlenya ini butuh konfirmasi besok teman-teman ya. Resistannya ada di 1475. Untuk SIM dia masih bertahan di area 50 retracement ya. Kemudian Gosco Plantation hari ini sebenarnya coba naik lagi. Namun demikian dia terkoreksi. Nah, supaya nggak bingung, Fibonya saya warnain berbeda Fibonya. Saya kasih merah satunya. Oke. Ya, di sini dia mencoba untuk ngelewatin 170 atau resistan dari tren besarnya. Tapi kalau kenaikan dari tren dia turun ini, naiknya nih dia ketemu 50 retracement kemarin. Dan hari ini dia bertahan tepat di bawah, sedikit di bawah dari 50 retracement. Jadi besok perhatikan, karena di area ini ada candle support di 163 dan tapi ini juga merupakan resistan. Jadi titik anunya yang harus diperhatikan tuh besok. Besok itu dia kuat nggak di sekitar 165 untuk Gosco Plantation. Kemudian untuk SSMS teman-teman. SSMS seperti ini. Dia sebenarnya mencoba lagi untuk naik hari ini ke resistan pertama di 1153 di 23,6, namun belum berhasil sehingga supportnya dia kembali ke 1112. Ya, SGRO yang masih belum nih, masih pergerakannya ini bertahan di atas 38,2 retracement, resistan berikutnya 50 retracement di 2112. Ya, APG kemarin oke, hari ini nggak kuat, turun lagi. Ini ketemu 50 retracement dari nggak bisa, kita nggak bisa gunain itu. Oke, nggak bisa. Jadi ini memang dia barang turun, terkoreksi sampai 61,8. Nah, target dia adalah di 38,2, tapi ketemu 50 retracement kembali turun ya. Kembali turun karena memang di 50 retracement ini sebelumnya banyak histori di situ. Memang ini adalah resistan cukup kuat. BBPT masih belum ada pergerakan sama dengan kemarin. Oke, teman-teman, Harum yang kemarin mencoba untuk rebound, hari ini masih nggak kuat, jadi kembali turun di bawah 23,6 ya. Support candlenya ini ada banyak ini. Ya intinya dia nggak kuat di resistan pertama. Resistan pertama di 11.180 masih belum. Adaro pun juga hari ini masih belum begitu menarik pergerakannya. Dia bertahan di 38,2 retracement, belum kuat. Indo Tambang Raya ini malah dia yang hari ini kenceng ya teman-teman. Ada gap nggak ini? Ini sepertinya ada gap teman-teman. Ada gap. Indo Tambang Raya memang menarik pergerakannya. Kemarin sampai di 50 retracement. Hari ini mencoba closing di atas 23 dan berhasil ya. 23 atau di resistan pertama. Di resistan. Karena sebelumnya merupakan support yang pertama di 23,6 di 2791. Kalau kita ngelihat dari tren bawah, kalau kita ngelihat dari tren turun ini, hari ini tuh dia loncat langsung di atas 50 retracement. Di sini 50 retracementnya. Ini bagus nih barang. Oke, PTBA juga sama ya. Ini bisa melawan walaupun perlawanannya masih kecil teman-teman. Masih kecil. Kemarin terkoreksi sampai 50, hampir 50, naik lagi ke 38,2 retracement ya. Indika ya sama nih mencoba untuk ngelewatin resistan yang pertama, namun masih belum ya di 2322 teman-teman. Kemudian Petrosi kita lihat ini masih cukup bertahan juga. Jadi kalau dalam tren kecil ini
Dia rebound, ketemu resistansi pertama, kedua, ketiga. Dan di ketiga ini adalah 50 retracement, dia nggak kuat. Memang itu cukup penting di 50 retracement ya. Delta dunia oke ya, dia masih lanjut naik. Hari ini dia berhasil tutup di atas 23,6 retracement. Atau kalau dari tren turun, dia berhasil ngelewatin 50 kemarin. Ya sempat 50 terus sempat turun lagi, ngetes ke 38, lanjut lagi 50, lanjut 61. Toba ini reboundnya masih lemah ya teman-teman. Kemarin 4 hari bursa lalu sempat rebound kenceng, besoknya turun. Dan ya masih nggak kuat melewatin high sebelumnya. MBSS teman-teman bisa cukup bertahan ya. Nih seperti ini. Supportnya dia cukup jauh ya di 1200-an. Kemudian United Tractor ini pelan-pelan mulai nanjak lagi. Dia kemarin terkoreksi dan mulai naik di resistan pertama, resistan kedua. Hari ini bisa ngelewatin resistan kedua di 38,2. Nah, teman-teman perhatikan di 50 retracement di 26 sekitar 26.000 itu adalah targetnya dia ya. Kemudian untuk konstruksi masih lemah ya, Adikarya masih turun, Wika, PTPP juga saya cut loss teman-teman. Akhirnya saya cut loss. Waskita juga cenderung masih turun. BSD properti ini gerakannya enggak kemana-mana ya. Turun enggak, naik enggak. Pakuwon turun tapi terjaga di supportnya dia di support candle di 490. Ini perhatikan 490 tuh kalau jebol. Oh ini closingnya di bawah 38 ya teman-teman. Oke sebentar, ini saya kok cari trennya dari sini. Cari trennya yang dari yang lebih besar. Saya coba hapus dulu. Saya cari tren yang lebih besar. Nah ini dia memang di 38 ini ada support ya kisarannya teman-teman. 490-an lah, 480, 490. Asri masih belum ya teman-teman, saya skip aja. Semera, ada yang nanya Pak Semera. Ya Semera ini DRS ya, dalam rentang yang sama. Hari ini apakah lower? Iya sempat lower. Kalau closing di bawah 760, target 716 teman-teman. CTRA naik-naik tapi dikit. Ada resistan di berapa nih? Resistan ada di 1095. I've been dreaming on in my head like I've seen it a lot. Baik teman-teman, saya lanjutkan ke saham berikutnya ya, yaitu saham telekomunikasi. Masih belum kemana-mana ya teman-teman. Telkom, Indosat, Excel juga belum, masih belum berhasil ngelewatin resistan yang pertama di 2722. Friend masih belum semuanya. Friend cenderung mencari support. TBIG juga masih rapat begini. TOWR masih rentang yang sama 0 sampai 23 ya. Kemudian IMAS belum, IMJS masih belum ya teman-teman. Ini pergerakannya di situ-situ aja teman-teman. Kalau punya barang seperti ini apakah sabar? Lebih baik kadang cash aja teman-teman. Kalau barangnya nggak gerak-gerak ya lebih baik kita tunggu barang-barang inceran pada tren-tren yang masih bagus banget. Terkoreksi retracement 23 sampai 38 kita masuk di situ aja. Nah kemudian Antam ya. Antam tuh kemarin bergerak oke. Hari ini nggak mampu melewatin 2550-an, nggak mampu. 2560-an nggak mampu ya. Antamnya masih sama, Inco-nya yang hari ini ngebreak high yang kemarin dan ngelewatin 50 retracement. Bagus ini Inco. Ini targetnya 50 retracement lewat, berarti targetnya adalah high lagi. Cuman mesti hati-hati juga teman-teman ya. Market sekarang volatil juga. Inco oke. Nah ini sepertinya yang membawa Tins juga jadinya masih oke juga. Tins juga walaupun sempat terkoreksi tapi dia akhirnya closingnya kembali lagi ke opennya ya teman-teman. Kemudian kita tengok MDKA juga sama bentuknya seperti Tins, jadi masih cukup terjaga. BRPT masih belum berhasil lewatin resistan pertama di 23,6 ya. ESA-nya yang bagus teman-teman ya. ESA hari ini ngebreak high sebelumnya dan ESA ini adalah all time high. Artinya ESA ini kalau teman-teman mau ngebeli ini adalah ketika terjadi pelemahan ESA menarik barang ini.
Ini lanjut naik terus. Kemudian TPIA teman-teman masih bertahan nih, consolidation after break. Setelah consolidation after flying. Jadi ketika dia kemarin flying atau terbang, sekarang konsolidasi di sekitar 50 retracement dari tren turun ini. Ini perhatikan 50 retracement 9542. Ini konsol area di situ. TKIM, INKP naik sedikit, tapi ya di situ-situ aja ya. Nah, yang oke adalah JSMR ya, berhasil ngebreak dari candle sebelumnya ya. Nah, ini JSMR ini ada satu koridor uptrend price channel. Hari ini tepat di MA 200-nya, teman-teman ya. MA 200-nya. Kalau di tren kecil, oke, kita nggak pakai tren itu. Kita pakai tren yang lebih besar aja karena dia udah cukup kelihatan ini. Ya, kita pakai tren lebih besar ini. Dari tren lebih besar ini teman-teman, targetnya ada di kisaran memang di 3881. Kemarin saya sampaikan juga kan. 3881 ini adalah di kisaran resistan dari uptrend price channelnya ini. Itu sedikit di atas MA 200-nya di 3870. Jadi kalau naik di atas itu teman-teman perhatikan. Itu 50 retracement, penting sekali ya. Karena sekaligus di situ juga areanya orang take profit nanti. Indosemen ini oke, sementara oke ya, nyenggol-nyenggol dari resistan downtrend price channel ini. Apakah bisa ngebreak? Ya kita lihat aja. SMGR ini masih belum ya, masih bergerak, masih cenderung melemah seperti itu. Memang saham-saham bergerak mix banget teman-teman. INTP bagus, SMGR-nya belum. Ya hari ini saya loading lagi ASA teman-teman ya. Ya mencoba peruntungan. Konsol nggak turun lebih dari 2450 saya masuk. Masih hold teman-teman ya. Targetnya sementara di kisaran 2870-an. Era juga sama ya. Pergerakan dua barang ini kok sepertinya cukup sering bersamaan. Makanya ini barang juga sering saya masukkan, saya bahas bareng memang. ASA dan Era adalah dua saham hafalan saya teman-teman. Era juga oke. Jadi resistan kedua 38, terus kemarin nggak kuat, tembus supportnya yang pertama, sebelumnya resistan pertama 23, ngetes lagi, ini bener-bener dites nih supportnya, baru ngebreak lagi 2338 hari ini. Same masih belum ya, pergerakannya masih di situ-situ aja. MTK ini udah ngebreak sebenarnya, ngebreak dari ini saya coba ambil titik yang paling banyak dilewati teman-teman, titik yang paling banyak dilewati. Atau kalau saya netkan lagi deh yang sama yang di atas, ini boleh. Kalau sama yang titik yang paling banyak dilewati, ini hari ini hampir break. Apakah kuat? Karena dia beberapa kali nggak kuat, MTK. Ya, MPP hari ini saya dua posisi saya clearkan teman-teman. Saya clearkan dulu, karena saya masuk ke ATSA tadi. Ini barang setelah ngelewatin resistan pertama, di 23,6, di kisaran 393 hari ini sudah 3 hari harganya berada di area yang sekarang ini. Multipolar masih belum juga, ini masih pergerakannya sempit, ruwet seperti itu. Ini LPPF, ini yang kemarin naik terus terkoreksi ya. Nah seperti ini. Supportnya dia tetap di 5860. Wah ini LPCK nih teman-teman. Ini yang saya bilang kemarin-kemarin kan cukup hati-hati untuk saham-saham yang volatilitasnya tinggi. LPCK termasuk yang volatilitasnya tinggi. Walaupun sebelum-sebelumnya kemarin bagus juga, hari ini turun juga kenceng juga turunnya. Ini saya udah cukup hafal. Jadi ini sekarang sih udah jarang trading, jarang banget. Malah nggak pernah trading LPCK ya. Cuman masih kemarin kan udah warning juga teman-teman, hati-hati. Ini barang volatilitasnya tinggi. Saat ini dia kemarin kan closing di bawah 38 retracement kemarin. Maka saya kasih kuning, ini targetnya dia dan hari ini kecapai teman-teman. Sayangnya ini sebenarnya ada support tapi candlenya sepertinya masih pengen turun. Ya udah nggak apa-apa, dipantau aja dulu. Di sini ada MA 200, ada 1115. Kemudian Lipo Cikarang masih belum ya, itu aja pergerakannya. MMLT belum, MTDL belum, harganya di area-area itu aja. Di RS dalam rentang yang sama teman-teman, dalam rentang pergerakan yang sama. Jadi saya skip. Memang dia ketemu MTDL ini ketemu 50 retracement ya. Jadi itu take profitnya orang.
MMLP, nah ini hari ini dia ngebreak. Nah kita coba tengok ya teman-teman. Ini dari kita coba lewatin tempat yang titik yang paling banyak dilewati. Dari tren ini aja dia break. Nah sekarang kalau dari tren ini teman-teman, dari tren besar atau kita coba lewati titik yang paling banyak lewatin, oke nggak apa-apa. Dari ini juga break dia. Ya, dari ini juga break. Jadi memang ini barang narik pergerakannya ya. Nah ini sudah sampai tren yang lebih panjang. Jadi saya coba update dengan menggunakan Fibo yang lebih panjang. Jadi ini saya hapus semua teman-teman. Karena udah berhasil dilewatin. Saya ganti Fibo yang dia lebih panjang. Ya di sini. Jadi targetnya dia ada kisaran di 662. 662 di sini ya. Targetnya dia sementara di situ. Untuk MMLP. Ya, Saratoga kemarin kan call ada pergerakan mulai naik. Ini dia udah 2 hari naik ya teman-teman. Modelnya Saratoga adalah swing trade atas bawah. Atas bawahnya adalah kemarin ya. Jadi atasnya ya kisarannya kalau sekarang memang kalau dari Fibo ini take profitnya dia ini dekat nih 2914. Tapi kalau dari pola ABAB atas bawah atau BABA bawah atas maka kisaran take profitnya di 3100-an. Cepin Java main nggak kemana-mana ya di situ-situ aja terus. Kalau kita tarik trennya itu ya di antara 0 sampai 23, 0 sampai 38 nih. 0 sampai 50 kalau yang Cepin, kalau Java ini loh, ini rentangnya dia pendek. Kalau dari tren yang lebih besar. Nah, ini juga ya di situ-situ aja. Pokoknya ya masih konsol area. Jadi kalau nekat mau ngambil ya di support. Kalau naik ketemu resistan buang. Itu cuman seperti itu caranya swing trade pada saham-saham yang bergerak dengan pola konsolidasi ABAB atau BABA ya. Saham farmasi nggak ada yang menarik ya teman-teman. Oke teman-teman, kita tengok dulu saham-saham terkait CPO sekilas ya. Astra Lestari, oke semua ya. Smart ini pergerakannya kemarin terkoreksi, hari ini mencoba retrace. Palem tadi sempat ARB ya, Palem teman-teman. Jawa. Ini sekilas saja teman-teman. Kait oil. Akrab, perusahaan gas, oke ya. Oke, kemudian Apex. Nah, ini Apex nih teman-teman, hati-hati. Kemarin kan naik kenceng tuh. Terus hari ini koreksinya juga kenceng juga. Jadi memang harus hati-hati ya. Saya nggak malah kayaknya belum pernah trading Apex ya. ESA yang tadi saya bahas, Energi Mega Persada. Oke, saya bahas untuk Energi Mega Persada ya, teman. Baik. Ini dalam tren naik ini kita cari Fibo-nya dulu. Nah, dalam tren naik ini terkoreksi kemarin, ini adalah support penting yang harus teman-teman perhatikan. 1 ya. Kemudian 2. Nih, support ini dulu. Nah, karena dia sempat konsol area di sini cukup aman, tapi ketika dia ngebreak di bawah 38 retracement, maka target dia ke 61. Kecapek nggak? Capek. Nah, dari 61 ini, target berikutnya kalau dia naik dari 61 kemana? Ke 38. Kecapek nggak? Kecapek, dan dia konsol area di sini cukup lama. Konsol area ini menunjukkan bahwa bisa terjadi reakumulasi di sini. Tapi ya di sini yang harus perhatikan adalah jangan sampai break, karena kalau break dia targetnya tetap ke 61 lagi. Nah, dari sini konsol ini dia lanjut naik. Nah, lanjut naik kan? Berarti dia di tren 38 udah kecapek. Dari 61 ke 38 udah kecapek. Sementara targetnya ada konsol. Jadi teman-teman yang sudah punya barang dan menggunakan teknik trading Fibo itu sudah pada take profit, tetapi barangnya nggak turun dalam lagi. Padahal kalau turun dalam targetnya ada di 61. Sehingga malah dia ngebreak. Ini sebenarnya kalau yang masih punya barang ini area nambah. Breakout dari konsol area. Lanjut lagi seperti itu. Ini ilmu Fibo menarik ya teman-teman. Ruiz saya sih skip aja ya karena bentuk chartnya seperti itu. Nikel sepertinya narik cuma Inco, Tins, MDKA ya. Antam juga sih, tapi ini turunnya cukup dalam hari ini.
perunggasan. Mau lebaran masih belum. Retail. MAPI ya, belum teman-teman. Kita skip aja. Ini apa ini menarik? Era ya. Era mau lebaran. Oke, teman-teman, saya kira itu ya yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman semuanya ya. Sektor bergerak mix. Saham apa yang menarik? Ya beberapa kemarin kan menarik ya, MPPA, tapi ya akhirnya take profit. Ya, yang menarik udah saya bahas tadi, termasuk yang sudah saya loading ASA. Terus kemudian saham-saham ya yang menarik adalah yang secara cat salah satu contoh Energi Mega Persada tadi. Secara Fibonacci, pantulannya dengan menggunakan Fibonacci cukup presisi diprediksi. Oke, baik teman-teman, demikian dari saya Surya MS Trade and Investment. Terima kasih teman-teman semuanya. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do